Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ada yang harus dikerjakan Bapak Ibu kaitannya dengan rapor pendidikan yang nantinya Bapak Ibu harus menyusun RKT dan RKAS. Dan sebelum penyusunan RKT dan RKAS, Bapak Ibu harus identifikasi, refleksi, dan benahi. Ketiga faktor tersebut yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi, nanti dalam analisisnya akan dibantu atau didampingi oleh Bapak Ibu pengawas di wilayah Bapak Ibu. Baiklah, langsung saja kami sampaikan apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu nanti harus mencatat pencapaian indikator yang ditentukan. Di sini adalah yang ditentukan oleh Bapak Ibu pengawas pendamping di wilayah Bapak Ibu. Kemudian seluruh kegiatan terkait dengan rapor pendidikan, nanti Bapak Ibu apabila ada kesulitan bisa bertanya atau konsultasi dengan Bapak Ibu pengawas. Kegiatannya adalah mendampingi Bapak Ibu dalam merencanakan program sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus mempersiapkan rapor pendidikan sebagai acuan dalam penyusunan RKT maupun RKAS. Yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah mengidentifikasi atau mencatat capaian dari indikator yang ditentukan. Untuk lebih mudahnya kita hidden dulu baris ini supaya nanti lebih mudah. Kemudian kita abaikan kolom D sampai kolom terakhir karena ini tidak memuat tentang pencapaian. Nanti yang di input adalah skor dari raport Bapak Ibu. Jadi ini skor atau capaian dari raport pendidikan. Yang pertama adalah A1 yaitu kemampuan literasi. Skornya adalah 72,22%. Nah, ini Bapak Ibu data yang nantinya akan dijadikan acuan untuk atau menganalisis rapor pendidikan Bapak Ibu. Data ini nanti kita kirimkan kepada pengawas sekolah bila diminta. Setelah kita menyusun data ini, kita melihat di seluruh rekomendasi. Nah, seluruh rekomendasi ini di sini ada identifikasi, ada refleksi, dan benahi. Di sini ada 3 sheet. Yang pertama panduan membaca, kemudian sheet kedua prioritas rekomendasi, dan sheet yang ketiga seluruh rekomendasi. Untuk membuat RKT berdasarkan rekomendasi PBD ini, kita coba Bapak Ibu untuk kopikan sheet yang kedua ini. Sheet yang prioritas rekomendasi kita ini di copy ya. Klik kanan, kemudian move or copy, move and, dan create copy. Nah, kopiannya ini yang akan kita modifikasi menjadi rencana kerja tahunan. Oke, kita rename saja biar mudah. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, untuk membuat rencana kerja tahunan, ini kita hapus saja kolom yang tidak diperlukan ya. Misalkan di sini kita hapus untuk yang kategori dan capaian, di sini kita hapus saja.
Kemudian yang kategori capaian ini juga hapus saja. Kemudian baris yang ini juga tidak diperlukan, kita hapus saja. Dan silakan Bapak Ibu dirapihkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini untuk RKT itu ada identifikasi masalah, kemudian refleksi akar masalahnya dan benahi, kemudian ini rekomendasi programnya. Nah, selanjutnya untuk RKT kita tambahkan di sini, kita tambahkan kolom 2 ya, 2 kolom. Untuk yang di sini ini untuk kolom kegiatan. Sini nama kegiatan, dan yang satunya lagi ini detail kegiatan. Nah, jadi untuk RKT di sini Bapak Ibu kita masukkan nama kegiatan serta detail kegiatannya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu menambahkan kolom kegiatan, nama kegiatan dan detail kegiatan di sini, ini kan untuk prioritas masalah dan akar masalah ini baru ada 5 ya Bapak Ibu. Baru ada 5, tapi Bapak Ibu di sini bisa memasukkan semuanya, juga bisa tidak. Tergantung Bapak Ibu ya, mau dimasukkan semuanya ke dalam RKT atau memilih rekomendasi mana dulu yang dianggap penting untuk segera dibenahi. Nah, misalkan Bapak Ibu mau memasukkan semuanya, rekomendasi benahi di sini ya, mau dimasukkan semuanya ke dalam RKT itu silahkan. Berarti tidak usah dibuang ya, tapi jika mau mengambil sebagian saja juga diperbolehkan. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan rekomendasi benahi mana saja yang akan kita tuangkan di dalam RKT, langkah selanjutnya adalah memasukkan nama kegiatan dan detail kegiatan itu seperti apa. Contoh, di rekomendasi program di sini, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi. Ini benahi 1. Nah, ini nama kegiatannya seperti apa, kemudian detail kegiatan seperti apa, ini bisa kita lihat Bapak Ibu di hasil unduhan yang satunya lagi ya. Coba kita buka hasil unduhannya. Di sini Bapak Ibu, di uraian kegiatan ARKAS ya. Di file yang ini kita coba buka. Oke, saya kecilin dulu. Nah, ini kan, ini deskripsi benahinya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah ya. Dan selanjutnya ini sama ya, sama dengan yang tadi di sini terkait materi literasi ya. Nah, untuk nama kegiatannya kita tinggal kopikan saja di file yang tadi. Ini nama kegiatannya, peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran ya. Kita tinggal kopikan saja sini ya. Kemudian detail kegiatannya seperti apa sama, kita tinggal kopikan juga di sini. Penjelasan kegiatannya, guru mengunduh dan menggunakan platform Merdeka Mengajar secara rutin untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhannya. Oke, kita kopikan lagi sini. Ini untuk detail kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya untuk rekomendasi program yang ini, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Untuk rekomendasi program yang ini ada 3 kegiatan. 1, peningkatan kualitas guru kelas, kemudian 2, peningkatan kompetensi kepala sekolah, 3, pembayaran langganan internet. Nah, jadi dari 1 deskripsi benahi di sini, ini ada 3 kegiatan yang disarankan ya. Maka kita bisa kopikan ini semuanya. Bisa juga Bapak Ibu tinggal pilih saja salah satu misalkan. Tapi kalau mau semuanya ya silahkan. Kalau mau semuanya juga tidak apa-apa. Nah, untuk menambahkan semuanya berarti kita harus menambah baris ya, menambah baris di sini.
nambah 2 baris ya, tinggal di blok saja 2 baris ke sini, kemudian di insert. Oke, kita kopikan berarti yang keduanya, yang peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pembayaran langganan internet. Langsung saja kita blok, kemudian kita kopikan di sini. Oke, ini ya. Nah, kemudian untuk rekomendasi yang kedua. Untuk rekomendasi yang kedua juga langkahnya sama Bapak Ibu ya. Kita tinggal lihat di file yang ini. Ini yang kedua, penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Pastikan ini sama Bapak Ibu. Sama dengan ini, penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul literasi. Nah, jika sudah diyakini sama, sini ada 1, 2, 3, ya ada 3 kegiatan yang disarankan. Pengadaan bahan referensi, kemudian peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran, kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, ini ada 3 kegiatan dan penjelasannya di sini. Sama seperti tadi, kita kopikan. Terlebih dahulu kita tambah baris dulu di sini, tambah 2 baris ya. Kemudian baru kita kopikan yang ini. Yang kedua ya, yang ini ya. Kita kopikan. Oke. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya sama langkahnya dengan yang poin pertama dan yang kedua ini. Jadi kita tinggal kopikan saja rekomendasi kegiatannya dan penjelasan kegiatannya ke file RKT kita. Dan untuk judulnya di sini kita bisa ubah ya. Kita tinggal ubah saja. Ini bisa dihapus misalkan. Ini tidak diperlukan. Dihapus saja. Oke, untuk yang selanjutnya silakan Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkah seperti yang pertama di sini ya. Cara yang berikutnya Bapak Ibu untuk penyusunan RKT ini untuk yang tahun 2023. Ini untuk shift yang pertama, laporan rapor pendidikan. Ini yang kita ambil seperti di awal tadi, yaitu capaian dari indikator ini sudah kita lalui. Kita sembunyikan saja, kemudian ini juga kita sembunyikan supaya tidak ribet. Kemudian kita gunakan yang prioritas rekomendasi, yang seluruh rekomendasi ini kita sembunyikan. Dan di sini tinggal ada 3 sheet, yaitu prioritas rekomendasi, lembar kerja RKT, dan lembar kerja RKAS. Untuk prioritas rekomendasi ini untuk yang kolom C, D ini kita sembunyikan sehingga ada identifikasi refleksi. Kemudian yang ini kita sembunyikan saja. Muncul kolom F ini kita sempitkan, kolom G ini kita sempitkan juga, kolom H ini kita sembunyikan. Nah, sehingga di sini ada 3 kolom, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Kita fokus dulu untuk penyusunan RKT. Jadi di sini sudah ada 3 kolom, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Di sini sudah ada sheet untuk RKT. Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan. Di sini kita untuk kolom ini kita sembunyikan saja. Nah, supaya mudah. Kemudian ini juga kita sembunyikan. Di sini ini kolom baris 2, 3 juga kita sembunyikan. Ini kita geser supaya tidak mengganggu. Di kolom identifikasi di sini tertulis kualitas pembelajaran. Kita copy saja, kemudian kita masukkan di identifikasi masalah.
Nah, di sini kita beri nomor 1. Refleksinya adalah metode pembelajaran. Kita masukkan di sini metode pembelajaran. Benahinya di sini sudah ada peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang ke aktivitas kognitif. Kita copy, kita pastekan di sini. Kegiatannya berubah di sini sudah ada satuan pendidikan dan seterusnya, kita copy lalu kita pastekan di kolom di RKT, yaitu pada kegiatan. Kita pastekan, lalu di sini ada penjelasan kegiatan. Kita ambil dari sini, penjelasannya adalah kegiatan post reguler. Ini seluruhnya kita copy, kita pastekan di penjelasan kegiatan. Nah, kemudian kita rapikan dahulu supaya kelihatannya, tulisannya kelihatan jelas. Di sini misalnya kita di sini kita isikan ya atau tidak. Kalau di sini ya, berarti nanti akan dimasukkan di dalam alkas. Misalnya kita tulis ya, berarti ini nanti akan dianggarkan dan dimasukkan dalam lembar kerja alkas. Kemudian yang kedua, dari prioritas rekomendasi, setelah kualitas pembelajaran di sini adalah masih di kualitas pembelajaran, yaitu belajar tentang pembelajaran. Kita copy, lalu dimasukkan di berikutnya, belajar tentang pembelajaran. Benahnya programnya adalah peningkatan kompetensi GTK. Di sini kita masukkan, lalu penjelasannya, kegiatannya adalah satuan pendidikan. Kita kopas di sini, nanti ini kita lebarkan supaya lebih jelas. Kemudian kita masukkan di kegiatan pos ini, mana yang nanti akan kita masukkan ke dalam penjelasan kegiatan. Pas dari sini sudah terselesai. Nah, jadi ini Bapak Ibu, yang kegiatan post reguler ini bisa Bapak Ibu pilih mana yang dilaksanakan, diprogramkan, dan nanti mana yang dibiayai. Jadi nanti kalau di sini ada workshop, kemudian pelaksanaan supervisi akademik, dan sebagainya, nanti bisa dianggarkan dan dimasukkan ke dalam alkas. Jadi di sini ada beberapa yang perlu dipilih dan perlu diseleksi, tidak harus semuanya dilaksanakan. Ini cara yang kedua Bapak Ibu untuk penyusunan RKT tahun 2024 berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.